Halo, apa kabar? Kali ini kita akan menyelami sebuah pembahasan yang cukup dalam dan menantang, diambil dari sebuah buku etika Kristen. Topiknya adalah infantisida dan eutanasia. Oke, supaya pembahasannya lebih terstruktur, kita akan bedah topik ini langkah demi langkah, mulai dari premis utamanya, mendefinisikan istilah, melihat argumen dari kedua sisi, sampai akhirnya kita akan lihat kenapa ini disebut sebagai benturan pandangan dunia. Baik, mari kita mulai dari gagasan utamanya, yaitu hubungan kontroversial yang coba ditarik oleh buku ini antara beberapa isu tentang hidup dan mati. Penulis buku ini langsung membuka dengan pernyataan yang, jujur saja, sangat provokatif. Tujuannya adalah untuk membangun argumen bahwa ada benang merah etis yang menghubungkan isu aborsi, infantisida, dan eutanasia. Jadi poin krusial yang mau disampaikan di sini adalah, ini semua bukanlah perdebatan yang terpisah-pisah. Menurut sumber ini, semuanya adalah bagian dari satu payung pertanyaan etis yang besar. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget nih untuk kita menyamakan persepsi. Mari kita pahami dulu definisi dari istilah-istilah kunci, persis seperti yang dijelaskan dalam sumber acuannya. Pertama, teks ini membedakan apa yang disebut infantisida pasif. Ini bukan tindakan aktif untuk mengakhiri hidup, melainkan sebuah keputusan untuk tidak bertindak, yaitu dengan menahan perawatan medis yang sebenarnya bisa menopang kehidupan si bayi. Selanjutnya, eutanasia. Kata ini kan sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya kematian yang baik. Nah, buku ini mendefinisikannya sebagai upaya untuk menghadirkan kematian yang damai bagi penderita penyakit yang parah. Di sini ada pembedaan yang sangat penting. Ada eutanasia aktif, di mana ada tindakan langsung untuk menyebabkan kematian, seperti lewat suntikan. Di sisi lain, ada eutanasia pasif, yaitu membiarkan kematian terjadi dengan menghentikan penunjang kehidupan. Dan ternyata, eutanasia pasif ini dipecah lagi menjadi dua. Ada yang disebut tidak alami, contohnya mencabut respirator. Menurut teks ini, hal ini bisa diterima secara moral. Tapi ada juga yang alami, yaitu menghentikan asupan dasar seperti makanan dan air, yang menurut teks ini adalah tindakan yang salah secara moral. Oke, definisinya sudah jelas. Sekarang mari kita lihat bagaimana teks ini secara netral memaparkan argumen-argumen utama yang mendukung praktik-praktik ini. Argumen yang mendukung infantisida, seperti yang disajikan dalam buku ini, biasanya berkisar pada beberapa poin. Hak orang tua untuk membuat keputusan, pertanyaan apakah bayi yang baru lahir itu sudah bisa dianggap sebagai pribadi seutuhnya, pertimbangan kualitas hidup si anak, dan juga dampak beratnya perawatan pada kualitas hidup keluarga. Hal yang senada juga kita lihat pada argumen untuk eutanasia. Fokusnya ada pada hak individu untuk mati dengan bermartabat, sebuah tindakan belas kasihan untuk mengakhiri penderitaan, dan juga otonomi pribadi untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Nah, setelah kita melihat berbagai argumen yang mendukung, sekarang mari kita beralih ke sisi lain dari perdebatan ini, yaitu argumen tandingan yang dijabarkan dalam buku teks etika Kristen ini. Sumber ini secara langsung menjawab poin-poin tadi. Argumennya adalah, anak-anak adalah manusia seutuhnya, bukan sekedar calon pribadi. Standar kualitas hidup itu dianggap subjektif dan berbahaya. Membunuh bukanlah wujud belas kasihan. Dan yang paling mendasar, kehidupan adalah karunia Tuhan, dan hanya Tuhan yang berdaulat atasnya. Kalau kita tarik benang merah dari semua argumen tandingan ini, semuanya bermuara pada satu keyakinan inti. Dari perspektif buku ini, hanya ada satu sumber tunggal untuk semua hak asasi manusia, yaitu Sang Pencipta. Ini membawa kita ke kesimpulan akhir dari teks ini, bahwa ketidaksepakatan yang terjadi sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekedar satu isu. Jadi, poin utamanya adalah, kedua belah pihak dalam perdebatan ini sebetulnya berangkat dari titik awal yang sama sekali berbeda. Ini adalah benturan dua pandangan dunia yang fundamentalnya tidak sejalan dalam melihat apa itu manusia dan moralitas. Dan slide ini, yang diambil langsung dari sumbernya, merangkum konflik ini dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada pandangan yang meyakini manusia adalah pencipta nilai. Di sisi lain, ada pandangan Yudeo-Kristen yang meyakini bahwa nilai-nilai itu diberikan oleh Tuhan, dan manusia hanya menemukannya. Jadi seluruh perdebatan yang rumit ini bisa kita kerucutkan menjadi satu pertanyaan filosofis yang sangat mendalam. Apakah kita sebagai manusia ini menciptakan nilai-nilai moral, atau kita hanya menemukan nilai-nilai yang memang sudah ada sejak awal? Dan kita akhiri pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan.
Ketika kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan tersulit dalam hidup, prinsip fundamental apa yang sebenarnya menjadi kompas dalam setiap keputusan yang kita ambil?